Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Afifur Rahman. Nomor induk mahasiswa 93212909. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua tema, yakni yang pertama penghambaan istri terhadap seorang suami, dan yang kedua otonomi ibadah seorang istri dalam menjalankan puasa sunnah. Saya akan langsung menjelaskan tema yang pertama, yakni penghambaan istri terhadap suami. Ketahuilah bahwa seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Karena Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin, Allah memberi keutamaan bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita, karena dialah yang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Yang artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah dan hartanya. Untuk selanjutnya yakni bentuk-bentuk penghambaan istri terhadap suami. Yang pertama, melakukan pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga di sini adalah suatu kewajiban bagi seorang istri, karena dalam hal ini istri itu melakukan berbagai macam hal seperti menyapu, mengepel, mencuci, menyiapkan makanan suami, menyiapkan pakaian suami untuk persiapan bekerja. Hal tersebut adalah salah satu contoh penghambaan istri terhadap suami. Yang kedua yakni mengasuh dan mendidik anak. Mengapa mengasuh dan mendidik anak? Jadi di sini seorang istri atau wanita itu mempunyai suatu kelebihan, yakni mempunyai pengertian yang tinggi, hati yang lembut, penyabar, dan tidak pernah merasa marah kalau seperti itu. Dalam mendidik anak, mereka itu lebih bisa mengerti, lebih bisa bagaimana cara agar anak tersebut seperti ini, agar anak tersebut menjadi baik, karena jika seorang suami yang mendidik anak, maka seorang suami akan mengalami sedikit kesulitan dalam mencari nafkah. Ya, mungkin banyak sebagian yang bisa, tetapi kurang maksimal dalam mencari nafkah. Jadi di sini lebih diutamakan untuk mendidik anak dan mengasuh anak, yakni seorang istri. Yang ketiga yakni memenuhi kebutuhan seksual suami. Penolakan terhadap permintaan seorang suami di sini dianggap sebagai perbuatan dosa. Makanya di sini mungkin seorang istri dapat menolak kebutuhan seksual suami ini dengan berbagai cara. Mungkin yang pertama, ada beberapa alasan. Mungkin karena capek, sakit, merasa tidak enak badan, atau mungkin mereka dalam masa yang tidak suci atau haid. Mereka bisa menolaknya dengan mengatakan yang sebenarnya. Misal mengatakan bahwa dia benar-benar sakit atau capek setelah melakukan berbagai kegiatan, atau mungkin dia merasa sakit dan tidak enak badan, atau mungkin juga merasa tidak bisa melakukannya. Jadi yang kedua, atau bisa melakukan permohonan maaf kepada seorang suami. Karena di sini penolakan terhadap permintaan suami itu dianggap dosa, dan permintaan maaf di situ adalah penebusan bagi dosa itu. Ketaatan istri kepada suaminya. Setelah wali atau orang tua sang istri menyerahkan kepada suaminya, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi oleh seorang istri setelah kewajibannya kepada Allah dan Rasul Allah. Sebagaimana dalam sabda Rasul, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin li amratul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan menyuruh wanita bersujud kepada suaminya. Maksud dari hadis di sini adalah sang istri harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf, yakni mengandung kebaikan dalam agama. Misalnya, dalam ketika diajak berjima atau bersetubuh, ini adalah salah satu sunnah Rasul. Yang kedua, diperintahkan ibadah seperti sholat, berpuasa, sodako, atau mengenakan busana yang syar'i, misal seperti jilbab yang bagus yang menutup auratnya agar terhindar dari dosa, atau menghadiri majelis ilmu yang baik dan bermanfaat, dan bentuk-bentuk perintah lain selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk tema yang kedua yakni otonomi perempuan dalam puasa sunnah.
Dalam melaksanakan puasa sunnah, ada suatu aturan yang mesti diperhatikan oleh wanita muslimah atau seorang istri. Aturan yang dimaksud adalah ia harus meminta izin kepada suaminya ketika ingin menjalankan puasa sunnah. Keterangan selengkapnya dapat disimak dalam risalah di bawah ini. Para fuqaha sepakat bahwa seorang wanita tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa sunnah melainkan dengan izin suaminya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasumu wa zawjuha syahidun ila bi'idnihi." Yang artinya tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada atau dalam kurung tidak bepergian kecuali dengan izin suaminya. Atau dalam hadis yang kedua disebutkan, "La tasumul mar'atu wa ba'laha syahidun ila bi'idnihi ghairu ramadhana." Yang artinya tidaklah boleh bagi seorang wanita berpuasa selain Ramadan sedangkan suaminya sedang ada. Maksudnya tidak bepergian kecuali dengan izin suaminya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izin bisa jadi dengan ridho suami. Ridho suami sudah sama dengan izin Allah. Hadis ini menunjukkan diharamkannya puasa yang dimaksudkan tanpa izin suami. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan jika seorang wanita menjalankan puasa selain puasa Ramadan tanpa izin suaminya, puasa tetap sah, namun ia telah melakukan keharaman. Demikian pendapat mayoritas fuqaha. Ulama Hanafiyah menganggapnya makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah seperti itu haram jika dilakukan berulang kali tetapi jika puasanya tidak dilakukan berulang kali atau memiliki batasan waktu tertentu seperti puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka boleh dilakukan tanpa izin suami, kecuali jika memang suaminya tidak melarang. Jadi, puasa yang mesti dilakukan dengan izin suami ada dua macam. Yang pertama, puasa sunnah yang tidak memiliki batasan waktu tertentu, seperti puasa Senin Kamis. Yang kedua, puasa wajib yang masih ada waktu longgar untuk melakukannya, seperti puasa qadha Ramadan. Itu bisa dilakukan jika waktunya masih longgar sampai Ramadan berikutnya. Jika suami tidak di tempat, maksud dari perkataan ini berdasarkan pemahaman dalil yang telah disebutkan di atas. Jika suami tidak di tempat, maka istri tidak perlu meminta izin. Maksud dari tidak di tempat yakni ketika suami sedang bersafar, suami sedang sakit, suami sedang berikhram, atau suami sendiri sedang berpuasa. Kondisi sakit tidak memungkinkan suami untuk berhubungan badan atau berjima. Keadaan ikhram juga melarang untuk berhubungan badan. Dan ketika suami berpuasa juga tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan. Jadi, mengapa puasa sunnah tidak diperbolehkan tanpa izin suami? Ditakutkan ketika seorang istri melakukan puasa sunnah, pada saat itu juga suami ingin melakukan hubungan badan dan seorang istri menolaknya, maka itu adalah perbuatan dosa atau dilarang. Jadi secara mau tidak mau istri tersebut harus membatalkan puasa sunnah tersebut dengan melakukan permintaan maaf juga untuk melakukan penebusan dosanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.